Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sore ini kita melanjutkan belajar dari hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Arba'in An-Nawawiyah, dan kita masuk pada hadis yang ke-24. Hadis yang ke-24 ada di halaman 85. Cukup panjang hadisnya, kita baca terlebih dahulu seperti biasa. Hadis nomor 24 halaman 85 tentang haramnya kezaliman. Sudah ketemu ya? Kita baca. An Abi Dzar Al-Ghifari Alin Nabi sallallahu alaihi wasallam Fima yarwihi An Rabbihi Azza wa Jalla Annahu qala Ya ibadi Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi kullukum dhallun illa man hadaituhu fastahduni ahdikum. Ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastat'imuni at'imkum. Ya ibadi kullukum 'arin illa man kasautuhu fastaksuni amsukum. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahari wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Ya ibadi innakum lan tablughu dharri fatadurruni walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala aqqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada
dzalika fi mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala ahjari qalbi rajulin wahidin ma naqasa dzalika min mulki syai'an ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'a'taitu kulla insanin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahra ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha faman wajada khairan falyahmadillah waman wajada ghaira dzalika fala yalumanna illa nafsah. Hadis yang panjang kita coba bagi dalam beberapa bagian terlebih dahulu agar mudah kita pelajari. Bagian pertama dari ya ibadi sampai pada fala tadolah. Terus sampai pada lafal fala tadolah. Bagian pertama. Bagian kedua dari ya ibadi maaf ya. Ya. Bisa dihapus semua. Beda. Bisa. Ada. Permanen tulisannya kok marker. Bisa permanen. Tidak permanen. Kan tidak beli aja. Ya ibadi. Ingin ada dulu. Terus sampai fastaquni hari mengkasaitu fastaquni sampai aksukum fastaqsuni aksukum.
sampai fastaksuni aksukum. Bagian ketiga, ya ibadi terus sampai fastaghfiruni aghfirlakum. Astaghfiruni aghfir lakum. Bagian keempat, ya ibadi dari batang itu walaupun belum nabi batang fauli sampai batang fauli. Bagian kelima, ya ibadi terus sampai mana qasad dzalika. Min mulki mana qasad dzalika min mulki syai'an. Yang kelima. Yang keenam, ya ibadi
ibadi wa ana kafirun. Sampai idza udkhilal bahr, idza udkhilal bahr. Keenam. Yang ketujuh, ya ibadi sampai wafikum iyaha. Ya amalkum usiha lakum thumma wafikum iyaha. Wafikum iyaha. Faman wajada khairan, faman wajada khairan sampai fala yalumanna illa nafsah. Hadis yang cukup panjang ini untuk kita pelajari kemudian dipahami. Bagian pertama, ya ibadi wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku mengharamkan al-zulma, kezaliman, ala nafsi, atas diriku. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Artinya Allah mengharamkan dirinya berbuat zalim. Walaupun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa, Maha berkehendak, bisa berbuat apapun yang Dia inginkan, tapi Allah mengharamkan dirinya untuk berbuat zalim. Maka kalimat ini sungguhnya bermakna Allah hendak menyampaikan
kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, kemuliaan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam perbuatannya, keluhuran perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang penuh dengan cinta dan kasih sayang kepada makhluknya. Sesungguhnya aku haramkan kezaliman atas diriku. Ini sama artinya bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan dirinya berlaku adil. Waja'altuhu, dan aku jadikan kezaliman itu bainakum, di antara kalian, muharraman, sebagai sesuatu yang diharamkan pula. Fala tadzalamu, maka jangan kalian saling berbuat zalim. Allah menetapkan dirinya berlaku adil, yaitu dengan mengharamkan kezaliman atas dirinya. Lalu Allah menetapkan keharaman pula perilaku zalim itu terjadi di antara hamba-hambanya, dan secara lebih tegas Allah menyampaikan dalam bentuk larangan, maka janganlah kalian saling berbuat zalim. Satu yang mudah kita pahami dari kalimat ini, Allah Maha Adil. Dua, Allah Maha kasih sayang kepada hamba-hambanya dengan mengharamkan kezaliman itu atas dirinya. Ketiga, Allah menetapkan hukum haram perilaku zalim terjadi di antara manusia. Dengan kata lain, Allah melarang perbuatan zalim terjadi di antara hamba-hambanya. Yang keempat, terisyaratkan melalui kalimat ini bahwa Allah mendahulukan keteladanan dirinya sebelum menyampaikan perintah atau larangan kepada hambanya. Sebelum Allah berfirman, fala tadzalamu, jangan kalian berbuat, Allah sudah mengatakan, aku haramkan zalim atas itu. Jadi keteladanan terlebih dahulu, baru kemudian disampaikanlah perintah atau larangan kepada hamba-hamba. Dan perbuatan Allah adalah sesuatu yang semestinya kita ikuti. Dalam satu riwayat disebutkan, takhallaku bi akhlaqillah, berakhlaklah engkau dengan akhlaknya Allah. Dan selalu satu yang tidak diperkenankan adalah al-mutakabbir, maha sombong, itu khusus bagi Allah. Nah, jadi Allah berikan keteladanan sebelum perintah, larangan, atau penetapan aturan. Maka hendaklah kita meneladani hal ini sebelum menyampaikan perintah, sebelum melarang dari sesuatu. Maka kita berupaya untuk menjadi contoh keteladanan. Mengenai kezaliman ini, masih pada bagian satu terlebih dahulu, kita pahami terlebih dahulu makna zalim. Kita sudah pernah pelajari makna zalim, sebagaimana katakan para ulama, az-zulmu atau zaliman itu wad'u syai'in ila mawadihi. Az-zulmu atau zulmun, wad'u syai'in
wa syai'in fi ghairi mawadihi wa syai'in ila ghairi menempatkan sesuatu tidak pada tempat. Penggunaan istilah zalim dalam Quran, di mana secara bahasa, kemudian penggunaan istilah atau kata zalim dalam Quran akan merujuk kepada makna-makna. Pertama, makna syirik. Kedua, maksiat secara umum. Tentang syirik misalnya kita baca di surat Luqman ayat 13. Allah berfirman, inna syirka la zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu benar-benar kezaliman yang besar. Quran juga mengungkap kata atau istilah zalim dalam pengertian maksiat atau dosa secara umum. Misalnya Quran surat Ali Imran ayat berapa? Walladzina idza fa'alu fahisatan au zalamu anfusahum walladzina idza fa'alu fahisatan au zalamu anfusahum, zalamu terhadap diri mereka sendiri, melakukan dosa-dosa. Sehingga pada bagian pertama ini larangan berbuat zalim, baik dalam hubungannya secara khusus dengan Allah seperti melakukan perbuatan syirik, atau dalam hubungannya dengan manusia dalam makna maksiat secara umum. Atau tidak memberi hak-hak
diri kita sendiri yang Allah perintahkan untuk dipenuhi. Itu juga berarti zalim terhadap diri kita sendiri. Zalim kepada Allah, zalim terhadap diri sendiri, zalim terhadap orang lain. Semuanya muharraman, semuanya adalah sesuatu yang diharamkan. Maka ada hak Allah untuk disembah, hak Allah untuk diesahkan, tidak malah disekutukan, hak Allah untuk ditaati, tidak untuk didurhakai. Begitupun juga ada hak diri kita untuk dipenuhi. Sehingga nanti ada bagian kedua terkait dengan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan kita. Itu adalah hak diri yang semestinya juga dipenuhi. Tidak memenuhinya termasuk bentuk kezaliman terhadap diri sendiri, yang itu juga termasuk muharraman, diharamkan. Atau hak orang lain yang juga harus dipenuhi. Kewajiban kita memenuhinya, hak orang lain yang harus diterimanya. Menghormati yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, memberi pertolongan pada orang yang mendapatkan masalah, butuh bantuan. Menjaga kehormatan orang lain, memanggil dengan panggilan yang baik, itu semua hak orang lain yang harus kita penuhi. Maka memanggil orang dengan panggilan yang buruk, menjatuhkan kehormatan orang lain, itu semua bentuk kezaliman terhadap orang lain. Dan sekali lagi, semua itu adalah muharraman, diharamkan. Setelah bagian awal ini menjelaskan prinsip umumnya, kemudian masuk pada bagian yang kedua. Ya ibadi, kullukum dhalun illa man hadaituhu. Kalian semua tersesat kecuali siapa yang aku beri petunjuk. Fastahduni, maka mintalah petunjuk kepadaku. Ya ibadi kullukum ja'iun, wahai hamba-hambaku kalian semua kelaparan. Illa man at'amtuhu, kecuali siapa yang aku beri makan. Fastad'imuni, maka mintalah makan kepadaku. At'imkum, aku akan beri makan kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum arin, kalian semua telanjang. Illa man kasautuhu, kecuali yang aku beri pakaian. Fastaksuni, mintalah pakaian kepadaku. Aksukum, aku beri pakaian pada kalian. Sampai pada fastaksuni aksukum. Kalau bagian pertama tadi secara umum, perintah berlaku adil, larangan berbuat zalim. Pada bagian kedua, Allah merinci apa-apa yang menjadi kebutuhan kita. Kebutuhan hambanya ke manusia. Kalau saya hapus, kamu nanti penjelasannya gimana ya? Sengaja. Satu, petunjuk ya, hidayah.
petunjuk. 2, makan, ya, termasuk juga di dalamnya minum, ya. Misal dengan ini, pakaian, kemudian apa tadi? 4, pakaian sudah, suku sudah. Ya, petunjuk, makanan, pakaian, ya, dan minum pakaian. Kullukum dolun, kalian semua tersesat. Ilaman ada itu siapa kecuali yang diberi petunjuk. Fastahduni, minta petunjuk padaku. Apapun kebutuhan kita, baik itu bersifat jasmaniah maupun rohani, kebutuhan rohani berupa hidayah petunjuk, mintalah padaku. Kebutuhan berupa jasmaniah, makan, minum, pakaian, mintalah kepadamu. Satu, terkait dengan persoalan zalim dan adil tadi, ini kebutuhan-kebutuhan yang hakikatnya merupakan hak diri kita yang semestinya dipenuhi. Kalau tidak ada upaya sungguh-sungguh memenuhinya, maka sama artinya kita berbuat zalim terhadap diri sendiri. Diri kita ini memiliki kebutuhan terhadap petunjuk hidayah. Maka upaya untuk belajar, mencari ilmu, dan melakukan sejumlah hal yang menjadi sebab Allah memberi hidayah harus dilakukan. Jika tidak, sesungguhnya kita berlaku zalim terhadap diri kita. Ragilan ngaji, ragilan mintake, Gustawa itu zalim terhadap diri sendiri. Umumnya orang sudah pede. Iya. Ngapain ngaji? Karena merasa awak-awak diri, merasa memiliki dirinya, padahal hakikatnya yang punya adalah Allah. Awak-awak dewi, kalau tuh rasa ngurus urusan Allah, kan? Padahal yang punya diri kita adalah Allah. Jadi Allah hendak memberitahukan kepada kita ini kebutuhan kita. Allah yang maha tahu memberitahu, kullukum dolun, setiap kamu itu tersesat loh. Illa man hadaituhu, kecuali siapa yang aku beri petunjuk. Jadi kamu itu butuh petunjuk. Fastahduni, mintalah petunjuk pada. Jadi bukan pasrah ya? Iya, bukan pasrah. Siapa yang diberi petunjuk? Mintalah petunjuk padanya. Maka Allah perintahkan agar kita memohon petunjuk kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Setiap rakaat salat kita minta, tunjukkan kami ya Allah pada jalan ini. Nah, kita tentu memahami bahwa doa atau permohonan ini bukan sekedar kalimat permintaan, tetapi juga membimbing kita untuk melakukan hal-hal yang dijadikan Allah sebagai sebab untuk terkabulnya permohonan tadi. Jadi ini sekaligus mengandung apa ya? Pengarah sikap dan perilaku. Jadi satu merupakan permohonan dia. Doa itu adalah kalimat yang mengandung permohonan. Dua, doa ini juga bermakna pengarah sikap dan perilaku. Ini dalilnya di Al-Baqarah ayat 186.
sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Aku kabulkan doa orang-orang yang berdoa kepadaku, memohon kepadaku, maka hendaklah mereka memenuhi perintahku dan beriman kepadaku, la'allahum yarshudun. Ini yang saya sebut pengarah sikap dan perilaku. La'allahum yarshudun dalam ayat tentang doa, agar mereka yang syukur, terbimbing, mendapatkan rasyid, irsyad, terbimbing oleh Allah, agar mereka senantiasa terbimbing. Berarti doa ini juga menjadi pengarah sikap dan perilaku. Kalau kita dalam doa itu memohon petunjuk, tunjuki kami ya Allah, maka harus mengarahkan sikap dan perilaku untuk mendapatkan petunjuk. Lalu Allah memberitahukan apa-apa dalam bentuk sikap dan perilaku yang Allah jadikan sebab untuk memperoleh petunjuknya. Misalnya dengan mentaati perintah Allah, dengan bersabar. Misalnya di Quran surat Al-Baqarah 155 sampai 157, sabaran itu salah satunya menjadi sebab Allah memberikan petunjuk. Ya, walana berbuanakum, itu kan bagian ulaika alaihim sholawatun min rabbihim wa ulaika humul muhtadun wa ulaika humul muhtadun. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Berarti sabar akan membuahkan petunjuk. Bersungguh-sungguh taat menghasilkan petunjuk juga. Surah Al-Ankabut 69, walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam mentaati perintah kami, pasti kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Jadi dengan demikian ada kewajiban kita ya, untuk memenuhi hak diri kita. Di antara haknya itu adalah mendapatkan petunjuk. Dengan cara apa? Bersungguh-sungguhlah untuk taat pada perintah Allah, bersabarlah terhadap ujian yang diberikan, dan berbagai hal yang Allah tetapkan sebagai sebab untuk mendapatkan petunjuk. Jika tidak kita lakukan, berarti kita berlaku dolim. Itu sejak kapan manusia berlaku dolim? Sekarang berlaku sama dunia sendiri. Sejak balik atau sejak kapan? Kalau secara fikih orang itu mukallaf terkena taklif beban untuk melaksanakan syariat sejak akil balik, sejak usia tertentu yang sudah terkenai kewajiban untuk melaksanakan agama. Saya laki-laki sudah mengalami mimpi basah atau sekitar 9 tahun, perempuan sudah mengalami haid. Tapi ada juga syarat yang lain, akalnya sehat gitu. Walaupun sudah akil balik nih edan ayo ora andalan. Pengen ora kena kewajiban dadi wong edan. Jadi polisi andalan. Balik ya. Iya, salah. Nah, begitu pun kebutuhan makan, minum, pakaian, mintalah kepada Allah.
secara lisan, ungkapkan dalam doa, dalam bentuk sikap dan perilaku, kerjakan sesuatu yang menjadi sebab Allah akan maringi kebutuhan makan, minum, dan bagaimananya. Jadi kebutuhan yang bersifat fisik, biologis pun minta kepada Allah dengan melakukan hal-hal yang Allah perintahkan, yang Dia jadikan sebab untuk memperoleh apa yang kita minta. Sebab sebagian orang malah melakukan kezaliman dengan berbuat syirik dalam memenuhi kebutuhannya. Syarat rezeki ini boleh penglaris, boleh kan membiasi zalim terhadap Allah dan zalim terhadap diri, karena kebutuhan terhadap itu tidak dia penuhi dengan cara yang benar. Lewat. Raut dan ubah terus pasang nopo kajen, gendang dan itu pernah berkali mintalah kepadaku, aku beri, Allah sudah, aku beri. Tapi segala sebab yang ditetapkan oleh Allah untuk mendapat apa yang menjadi kebutuhan kalian, kerjakan itu. Disitulah penghambaan kita kepada Allah. Permintaan yang diberi itu semua permintaan yang baik dan yang buruk. Nah, kalau minta kepada Allah menurut ibu permintaan yang beruntung minta istri lagi. Itu kalau Apa ya? Artinya gini Mas, kalau semua permintaan itu dikabulkan sama Allah dan faktanya tidak dikabulkan, berarti ada sesuatu yang salah pada lisannya. Ya, 186 ya. Uji buddha watadai idza aku kabulkan doa orang-orang yang mau berdoa kepada. Syarat pertama agar terkabul apa yang menjadi kebutuhan kita itu mau doa dulu sama Allah. Idza kalau dia mau berdoa padaku. Jadi kerjakan dulu perintahku berdoa pada Allah. Jadi jangan diam saja, kan Allah tahu kebutuhan saya, nggak usah mintakan, dia tahu. Allah perintahkan mintalah. Kau tahu yang ku mau. Iya, mintalah. Karena doa itu wujud penghambaan kita kepada Allah, dan kita terkena tugas menghamba beribadah. Doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi kerjakan dulu doanya, ya. Sampaikan kepada Allah apa yang kita minta. 2. Fal yastajibu li, masih di ayat 186. Maka hendaklah. Nah, ini terkait dengan uji buddha wadai dan aku kabulkan doa orang-orang yang mau berdoa padaku. Fal maka, nah, maka ini boleh menjawab dari aku kabulkan. Maka tidak ada syarat di sini terkabulnya doa. Hendaklah mereka memenuhi perintahku. Ya. Jadi syarat agar doa itu dikabulkan, selain satu kita doa sampaikan pada Allah, kedua penuhi perintah Allah. Ya, penuhi perintah Allah artinya jalani ketaatan, jalani kepatuhan. Itu sama artinya perbuatan dosa, maksiat, penentangan pada Allah menjadi penghambat keterkabulan doa. Dan bahwa maksiat, perbuatan dosa, kedurhakaan itu menghambat keterkabulan doa, Nabi menjelaskannya di hadis yang lain. Kita sudah pernah belajar itu. Orang dalam perjalanan jauh, rambutnya busuk, pakaiannya berdebu,
yang mutu yadaihi bersama dia mengangkatkan tangannya ke langit. Maksudnya hadis itu. Wa qala ya Rabb, lalu dia berdoa ya Rabb pengiran Gusti Allah. Wa mat'amuhu haramun, padahal makanannya haram. Wa mashrabuhu haramun, minumannya haram. Wa malbasuhu haramun, pakaiannya haram. Wa ghudhiya bil haram, dia tumbuh dengan sesuatu yang haram. Artinya perilaku yang haram. Fa anna yustajabu, bagaimana mungkin Allah akan kabulkan doa? Ini penjelas lebih rinci bahwa keharaman yang dilakukan itu bisa menjadi penghalang keberkatan. Ini kaidah umumnya, karena ada hal-hal khusus yang di situ ada hikmah tertentu. Hal khusus, artinya ini pelaku zalim, ya orangnya kafir, dengan dongo kok kabul. Itu hal khusus. Bahkan iblis juga berdoa dikabulkan oleh Allah. Ketika minta waktu tangguh, itu kan permohonan Allah kabulkan. Ada hikmah khusus. Tapi secara umum harus melaksanakan perintah Allah. Jangan lakukan dosa dan kemaksiatan, karena itu penghalang keberkatan. Yang ketiga, wal yu'minu bi, dan hendaklah pula mereka beriman kepada-Nya. Beriman dalam pengertian itu tauhid, itu menjadi syarat amal apapun untuk diterima oleh Allah, termasuk doa. Amal baik apapun tanpa landasan keimanan tidak diterima oleh Allah. Tetapi beriman dalam konteks berdoa secara praktis, beriman secara praktis dalam berdoa itu apa? Yakin bahwa doanya itu akan dikabulkan oleh Allah. Itu pengertian praktis beriman kepada Allah dan berdoa. Sebab Nabi bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu yakin doa akan diijabah oleh Allah. Kalau orang imannya benar dan kokoh, tidak ada keraguan bahwa Allah Maha mengabulkan doa. Jenengan punya kebutuhan sama seseorang yang jenengan yakin bisa memenuhi kebutuhan jenengan, itu dalam meminta itu sudah penuh dengan keyakinan akan mendapatkan yang diminta. Kan gitu. Kita tahu orangnya ini punya sesuatu yang kita butuhkan. Kita tahu orangnya ini sifatnya baik, suka memberi. Kita tahu orang ini kalau diminta nggak pernah menolak. Lalu ketika kita datang kan sudah dengan penuh keyakinan akan dikasih. Iya enggak? Ada sugesti. Iya. Kalau menungso sama kan, kok karek Gusti Allah yakin. Yang punya segalanya. Iya. Berarti kurang keyakinan kita kepada Allah, dan kita malah sumudan kepada Allah. Padahal Allah mengikuti persangkaan hambanya, ana inda dhanni abdi bi, aku ikuti persangkaan hambaku kepada Tuhan. Kalau ia berprasangka yang baik padaku, aku berikan kebaikan untuknya. Kalau ia menyangka yang buruk padaku, aku ikuti persangkaan hambaku padaku. Jadi harus yakin. Nah, Nabi memberikan contoh praktis model orang yang tidak yakin dalam berdoa itu seperti apa. Nabi mengatakan, janganlah kalian berdoa kepada Allah dengan berkata, ya Allah berikanlah hamba ini insyita jika engkau mau. Pokoknya Gusti Allah itu kurang mesti gelap gitu. Nah, yakin Ya, jika engkau mau. Ya Allah, hamba Muhammad ini jika engkau mau. Tidak boleh, harusnya. Nah, sekarang kasusnya ini sudah berdoa, mungkin tapi sudah merasa terpenuhi semuanya, kok tidak dikabulkan sebagaimana konten isi permohonannya. Maka yang terjadi sebagaimana diungkapkan oleh Nabi dalam hadis sahih yang dikutip oleh Dr. Tazkiyatun Nufus Dr. Ahmad Farid. Beliau mengutip hadis bahwa
siapapun dari seorang hamba yang beriman kepada Allah berdoa kepadanya, maka akan dikabulkan dalam beberapa bentuk. Satu, dikabulkan sebagaimana yang dia minta dalam waktu yang segera. Dua, dikabulkan sebagaimana permohonannya dalam waktu yang tidak lama, ditangguhkan pengabulan doanya itu. Ya, sebagaimana Ibrahim itu bukan manusia biasa, bahkan utusan Allah. Doa kepada Allah itu tidak langsung dikabulkan juga. Rabbi habli minas sholihin, ya Allah karuniakan kepada hamba anak keturunan yang soleh. Berapa lama berdoanya Nabi Ibrahim? Sampai usia lanjut, puluhan tahun. Setelah sekian lama dikabulkan ya Allah, fabasyarnahu bigulamin halim, maka kami beri kabar gembira kepada Ibrahim dengan lahirnya seorang anak yang sabar. Ya. Kadang-kadang dikabulkan setelah waktu sekian lama, atau tidak dikabulkan ya di dunia, tetapi Allah simpankan untuk diberikan di akhirat. Sampai jatah waktu di dunia habis, tidak dapat juga yang dia minta dalam doa, karena Allah menyimpankannya untuk diberikan di akhirat. Ketika Nabi bersabda seperti ini, ada sahabat itu berkomentar spontan, seandainya manusia tahu apa yang Allah simpankan untuknya di akhirat, maka dia pasti minta agar semua doanya dikabulkan di akhirat saja. Pasti lebih baik. Mau seorang sabar menunggu. Nek ora sabar yo murka. Murka itu apa? Serakah. Yo pengen sakit dikai sudah dikai. Nah, atau kemungkinan keempat, tidak dikabulkan sebagaimana permintaannya, tetapi dengan doanya itu Allah menyelamatkan dia, menghindarkan dia dari kemudorotan. Ya. Maknanya apa? Kalau dikabulkan, dia menurut yang doa itu baik, padahal kalau dikabulkan malah buruk. Ada makhluk, ada bahaya yang pasti menimpa. Karena kita minta berdasarkan ilmu kita yang terbatas, sedangkan Allah mengabulkan dengan ilmunya yang sempurna. Maka Allah yang Maha Tahu sengaja tidak kabulkan permintaan kita, karena ini bahaya buat kami. Allah nggak kabulkan itu karena Allah tidak menyelamatkan. Ya, dulu pernah saya kasih contoh sederhana, orang tua punya anak kecil baru 2 tahun minta uang 100.000. Ya. Orang tua nggak ngasih karena ini bahaya. Kalau dia bawa itu kemana-mana bisa membahayakan dirinya. Nggak dikasih itu ya justru bentuk kasih sayang orang tua untuk menyelamatkan si anak. Si anak itu ketika minta nggak dikasih, dia punya persepsi ya bapak ibu nggak baik, saya minta nggak dikasih. Seperti kita juga ya, kita seringkali bersifat kekanak-kanakan. Kita mempersepsi dengan ilmu kita yang tidak seberapa, sementara Allah akan memberi kepada kita dengan ilmunya yang sempurna. Maka bentuk pengabulannya bisa dalam beberapa kemungkinan. Secara ringkas, tidak ada yang sia-sia dari doa yang kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa terkabul dalam waktu yang segera, dikabulkan setelah waktu sekian lama, yang Allah tahu kapan terbaik untuk diberikan pada kita. Bisa disimpan untuk di akhirat, atau tidak dikabulkan karena itu berbahaya. Nah, gitu. Maka kewajiban kita kepada Allah adalah husnudzon billah, berprasangka positif kepada Allah, karena apa yang Allah tetapkan itu sesuatu yang terbaik. Maka dalam berbagai keadaan itu kan tuntunannya tetap memuji Allah. Mari kita sampaikan positif sebelumnya. Kalau apa yang kita dapati sesuatu yang secara umum tidak kita sukai, pun kita mengucapkan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keadaan. Kalau yang kita dapati sesuatu yang secara umum kita sukai, kita pun mengucapkan
alhamdulillah ya alladzi bi nikmatihi tatimus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya sempurnalah segala kebaikan. Baik, jadi pada bagian yang kedua perintah ya untuk memenuhi apa-apa yang menjadi kebutuhan kita ya, karena dengan memenuhinya berarti kita berlaku adil, melawan kata dari zalim. Tidak ada upaya atau kesungguhan untuk memenuhi apa-apa yang jadi kebutuhan, itu berarti berlaku zalim ya. Itu yang karena berlaku adil itu apakah yang bersangkutan ataukah kalau tadi kita menyampaikan balik itu kan mungkin kalau anak itu umur 9 tahun Yeah. secara kedewasaan belum bisa beli pakaian, cari makan dan sebagainya. Nah itu termasuk yang kena, termasuk orang tuanya atau bagaimana? Termasuk yang berdoa tadi. Yang berdoa itu kalau anak-anak baru balik itu yang kemudian berdoa itu apakah orang tuanya atau anaknya yang sudah mulai kena? Ya ibadi, khitab sasaran dari pembicaraan itu wayang hamba-ku, siapapun dari hamba Allah ya. Dalam sudut pandang hukum fikih yang sudah taklif, sudah terkena bukan syariat Ya. berapapun usianya Ya. jenengan ngendika ini baru balik lah wong tuane wis ngajari dhewe. Ya, kena orang tuanya. Nah, orang tua punya kewajiban mendidik anak. Anak sudah dididik, dia sudah tahu, maka terkena kewajiban. Anak usia balik kan sudah wajib untuk sholat. Kalau dia belum tahu sholat itu wajib, kan orang tuanya yang ngajari. Ya, kan tidak benar-benar ngerti diri. Makanya orang tua punya kewajiban mendidik. Nah, ini haknya anak yang harus dipenuhi oleh orang tua. Kalau orang tua tidak memenuhi hak anak untuk dididik, berarti orang tua berlaku zalim terhadap anak. Masuk larangan di sini juga. Zalim terhadap pihak lain. Si anak ketika sudah punya ilmu, maka dia melaksanakan ilmunya. Itu tuntutan atas dirinya karena ada ilmu. Kalau tidak melakukan ini berarti zalim terhadap diri. Kalau lupa, orang sing nyeling. Yang ingat ini punya kewajiban untuk mengingatkan yang lupa. Yang tidak mampu ada kewajiban untuk membantu. Tahu tidak mampu kok dijarke, dibiarkan saja, berarti kita berlaku zalim. Ada orang butuh pertolongan atau dijarim. Ya, para kabel yang jangan saling berlaku zalim. Gitu. Jadi mengenai semuanya. Ya, kewajiban pada Allah, kewajiban pada diri, kewajiban pada orang lain. Memenuhinya berarti berlaku adil, tidak memenuhinya berarti berlaku zalim. Kemudian yang ketiga, ya ibadi, pada bagian yang ketiga. Innakum tukhti'una bil-laili wa nahar. Wahai hambaku, sesungguhnya kalian melakukan perbuatan dosa bil-laili wa nahar, baik di waktu malam maupun siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, padahal aku mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni, maka mintalah ampunan kepadaku, aghfirlakum, aku ampuni dosa kalian. Jadi masih nyambung dengan kedua dalam upaya memenuhi kebutuhan kita. Ya, ini sebagai kewajiban. Atau kalau tidak memenuhi berarti berlaku zalim, melakukan keharaman. Barangkali Imam sempat melakukan tindakan zalim karena apa yang semestinya dilakukan tidak kita lakukan. Baik itu syirik, dosa atau maksiat yang lain terhadap diri, pada Allah, pada orang lain tidak kita tunjukkan, maka itu dosa. Apa yang kita lakukan di malam
maupun siang hari itu dosa. Qul innakum tukhti'un, sungguhnya kalian ini terus berbuat dosa baik malam maupun siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a, bukankah kalian tahu aku ini mengampuni semua dosa? Karena itu mintalah ampunan kepadaku, aku ampuni kalian. Maka dalam upaya melaksanakan yang diperintahkan tadi, mungkin ada yang tidak kita kerjakan. Dalam meninggalkan apa yang dilarang, mungkin malah kita kerjakan. Kita berlaku zalim, maka kita berdosa. Sadari itu merupakan kesalahan. Pahami bahwa Allah Maha Pengampun, ya, Dia akan berikan ampunan bagi setiap orang berdosa yang minta ampunan kepadanya. Maka mohonlah ampunan kepada ini yang begitu. Walaupun dosanya sih besar. Iya. Nanti bagian akhir dari kitab ini Allah berfirman, ya seandainya manusia itu melakukan dosa sepenuh bumi, akan bayangkan dosanya sepenuh bumi. Tsumma atani, kemudian dia mau datang kepadaku, lalu meminta ampun kepada aku, akan sambut dia, aku temui dia dengan memberikan maghfiratan, ampunan sebesar itu pun. Nah, maka perlu bagian ketiga ini, karena tatkala manusia melakukan kesalahan, dosa, kekeliruan, ini bisa mengurangi kadar harapan, mengurangi motivasi, mungkin bahasa umum. Berarti kalau sudah berbuat salah terus mulai ngelumpur, semakin banyak kesalahan, semakin nggak mampu kita serah. Kemudian pada kondisi parahnya nyerah, semandek. Ngaji sinau maca Quran ping pisan ping pindho wae iso terus kapok rasa berkat. Nah, agar tidak ngelumpur, agar tidak patah semangat, agar selalu punya harapan, maka Allah membesarkan harapan kepada kita. Aku ini mengampuni semua dosa, mintalah ampunan kepadaku, aku ampuni. Nah, maka Nabi memberikan keteladanan. Meski sebetulnya Nabi itu terjaga dari melakukan dosa, maksud, tapi Nabi memberikan keteladanan. Wallahi, demi Allah, inni la astaghfirullah fil yaum akthar min sabaina marrah. Sungguh demi Allah, aku mohon ampunan, beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan bertobat kepadanya, fil yaum, dalam satu hari, lebih dari 70 kali. Dalam hadis lain, mi'atu marrah, 100 kali. Buatan nanti nindak itu, ini istighfar itu. Satu, ini untuk memberikan contoh keteladanan. Ya. Kedua, karena istighfar dan taubat itu adalah ibadah penghamba. Maka orang yang tidak bersalah, tidak berdosa, atau istighfar dan taubat, yang dilakukannya itu adalah wujud penghambaan kepada Allah. Itu tingkatan istighfar yang paling tinggi. Bukan kurang tidak itu salah. Itu istighfarnya Nabi SAW. Kalau secara umum orang mohon ampunan karena dosa yang dilakukan, itu istighfar yang paling benar. Ada juga orang beristighfar bukan karena melakukan kesalahan, tapi merasa kurang sempurna. Nek salah buatannya kok kira kurang sempurna dalam melakukannya, maka juga istighfar pada tingkatan yang lebih tinggi. Tingkatan paling tinggi bukan karena melakukan dosa, bukan karena kurang sempurna. Ketika ibadah dan ketaatan Nabi kan sempurna, masih juga boleh istighfar pada. Jadi kalau kaya Dewi ngerumangsani karena dosa, ya ini istighfar sudah semestinya. Ngerumangsani dosa kan belum istighfar ya sudah itu kan.
Menurut saya niki nek dipaksa itu mengucapkan kalimat permohonan ampunan astagfirullah wa Gusti Allah sakjroning nyuwun pangapunten ini berat. Mengakui kesalahan itu bukan perkara mudah. Dan itu indikasi kesombongan. Kepuasannya benar terus. Nah, maka mohon ampunan kepada Allah. Ini yang ketiga. Uraiannya cukup banyak. Nanti ada di ayat 53 surat Az-Zumar, surat ke-39 ayat 53. Kemudian yang keempat. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, innakum lan tablughu darri. Sesungguhnya kalian tidak akan pernah bisa mendatangkan madharat bahaya kepada aku. Fatadurruni, lalu kalian yang mendatangkan madharat bahaya itu kepada aku. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni, kalian juga tidak bisa memberikan manfaat kepada aku. Dengan itu kalian berikan kemanfaatan untukku, tidak bisa. Apa yang dimaksud oleh Allah pada bagian yang keempat ini setelah perintah ya tadi untuk melaksanakan kewajiban ya, atau tidak melakukan tindak kezaliman ataupun bersalah mohon ampunan pada Allah. Sadari bahwa kita melakukan tindakan itu bukan karena kemampuan kita, bukan karena Allah butuh dengan ketaatan kita ya. Dan Allah tidak akan mendapatkan bahaya dari dosa yang kita lakukan. Sungguh kalian tidak bisa mendatangkan madharat bahaya kepadaku, kalian juga tidak akan pernah bisa mendatangkan manfaat untukku. Maka kalau kalian taat, itu manfaatnya kembali pada diri kalian sendiri. Kalau kalian berbuat dosa, madharat bahayanya buat kalian sendiri. Allah nggak butuh ya. Ghaniyun 'anil 'alamin, Allah maha kaya dari segala sesuatu, dari segala alam semesta, artinya tidak butuh dari hamba-hambanya. Pada bagian keempat, agar kita sadari melakukan segala yang diperintahkan itu adalah kebutuhan kita sendiri ya. Sanes betahipun Gusti Allah yang kabetan kita berhamba. Nyambung dengan bagian yang keempat, nggak akan ngaruh perbuatan yang kita lakukan dengan kerajaan atau kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bertambah atau berkurang karena amal kita boleh. Maka Allah berfirman pada bagian yang kelima, ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum, bukan hanya kita seorang ya. Seandainya orang yang paling awal pertama dan yang paling akhir, baik itu manusia maupun jin, wa insakum wa jinnakum, orang yang manusia, jin juga. Karena yang terkena kewajiban itu bukan yang manusia tapi juga jin. Anda lihat 56. Wa khalaqul jinna wal insa. Manusia dan jin awal sampai akhir. Kanu ala atqal bi rajulin wahidin minkum. Sudah ada ya. Mereka itu dikumpulkan semua adalah orang yang paling takwa hatinya dari seseorang dari kalian. Yang paling takwa manahipun niku kempal sedoyo manusia dan jin ya. Maza dan dalika fi mulki syai'an, sedikit pun itu tidak akan menambah kerajaan. Allah tidak menjadi lebih mulia karena ketaatan kita. Begitu pun sebaliknya, ya ibadi wa hamba-hambaku lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, yang paling awal juga paling akhir manusia dan jin, kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin, adalah orang yang paling jahat hatinya dari kalian.
maka kausul dari kami mulisya itu juga tidak akan mengurangi kerajaan. Ya. Allah kemudian jadi berkurang kemuliaan boten. Ya. Sedikit pun tidak akan mengurangi. Ini ada disadari bahwa ketaatan maupun kemaksiatan yang kita lakukan itu nggak ngaruh sama sekali dengan kerajaan Allah, kekuasaan Allah, kematulian Allah. Sama sekali tidak berpengaruh bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang ke berapa? Ke-6. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qaum, atau sebelum bagian ke-6 ini dari ada afjari qalbi rajulin atau si atqa qalbi rajulin, diungkapkan dengan hati, itu mengisyaratkan hati yang menjadi penentu kualitas perilaku. Tambahan berarti. Baik, kayaknya enggak bisa dilanjutkan dulu ya, kan sudah ada, kita batasi sampai ke poin 5 kalau tidak. Kita skor dulu ya. Ya, dulu untuk sholat maghrib. Bagi yang terburu ada keperluan nanti kuntur bukan nopo. Tapi kalau masih kasih di sini ada waktu mau lanjutkan untuk tanya jawab.